Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Malaysia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Ketika Islam diumpamakan sebagai bangunan, berarti yang tidak memenuhi kriteria tersebut ada di luar bangunan tersebut, ada di luar Islam. Sedangkan yang lebih dalam dari makna Islam sendiri adalah iman. Jika Islam tadi masih bisa diindra dengan panca indera, syahadat, selain diyakini dengan sepenuh hati, juga diucapkan, melafazkannya. Bagi yang mampu melafazkan dan memberikan isyarat dengan bahasa isyarat bagi yang tidak mampu. Kemudian sholat, ada gerakan, ada ucapan. Selain tentunya keyakinan. Sedangkan puasa ini juga masih aktivitas tubuh kita. Walaupun tentunya secara mendalam ada puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan segala aktivitas yang dimurkai oleh Allah, menghindar dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Telinga, mata, ucapan, lidah, lisan, aktivitas tangan dan kaki, gerakannya, semua bagaimana berpuasa dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang dimurkai Allah. Ini puasa yang lebih luas dari sekedar puasa menahan lapar dan dahaga. Kemudian makna dari zakat atau setingkat pada posisi itu adalah bersedekah. Jika kita perluas makna sedekah, kullu ma'rufin shadaqatun. Segala hal yang bernilai baik adalah sedekah. Anda bekerja mencari nafkah untuk bekal ibadah, bekal hidup, ma'isyah, mata pencaharian dengan jalan yang yang halal. Ini adalah aktivitas sedekah. Anda berjalan dari kediaman, tempat tinggal, menuju masjid, menuju tempat kebaikan, menuju majelis ilmu, majelis zikir. Setiap langkah kaki adalah sedekah. Jadi tidak hanya harus mengeluarkan zakat dalam makna zakat, tapi sedekah menempati posisi. Dan sedekah tidak harus berupa materi, harta, uang, benda, tetapi kullu ma'rufin sedekah. Bahkan ma'ruf di dunia, hum ahli ma'ruf fil akhir. Orang yang berbuat baik di dunia, mereka lah orang yang berbuat baik di akhirat. Ada golongan yang kelak di akhirat dikenal sebagai ahlul ma'ruf, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian makna kebaikan ini diperluas lagi, membantu orang. Tidak harus pada pencapaian hasil. Ada orang kesusahan, lalu kita bantu, pendampingan hukum, pendampingan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Apakah selesai masalahnya atau tidak? Sepanjang kita membantunya, maka disitu kebaikannya. Ini tidak berhasil, ini bonus tambahan. Ada pahala lain, menyenangkan orang lain. Yang lebih sederhana lagi, ibtisamuka ala wajhi akhika. Senyuman, ketulusan dari wajah kita ini kepada saudara kita adalah bernilai sedekah. Kemudian pada hari kiamat, saat ahli surga diperkenankan masuk di surga, siapakah yang pertama kali? Yang terdepan, ternyata mereka adalah ahlul ma'ruf, orang yang
berbuat baik. Di sekitar kehidupan sosial kita, di tempat kita bekerja, ladang-ladang kebaikan itu tersedia. Ada orang ingin menyeberang jalan, lalu kita bantu. Sedekah. Kemudian mendoakan baik, menasihati baik. Saat ada orang berpapasan, mengucapkan salam. Selain di situ ada doa, Assalamualaikum, keselamatan, warahmatullah, kasih sayang, wabarakatuh, keberkahan. Dan orang itu mendoakan kita. Maka ketika antar dua orang atau lebih saling mendoakan kebaikan, setidaknya ada 3 unsur kebaikan, maka efek kebaikan ini terus menyebar secara sosial. Bayangkan kalau kemudian masyarakat yang saling bertegur sapa dengan ucapan salam, maka akan tercipta masyarakat yang selamat, penuh kasih sayang, dan berkah. Tapi kalau kemudian tidak saling tegur sapa, apalagi sekarang individualis, didukung dengan adanya gadget, HP, yang jauh menjadi dekat, yang dekat justru menjadi jauh. Nah ini problem. Teknologi bukan mendatangkan kemanfaatan, tapi bisa menjadi kemanfaatan. Nah, seorang muslim yang baik, bagaimana teknologi, ilmu pengetahuan, dan hal yang tentunya disebut sebagai duniawi, ketika menjadi alat untuk kebaikan, alat untuk berpikir, berubah nilai duniawinya jadi akhirat. Kita punya kendaraan duniawi, tetapi ketika kendaraan ini digunakan untuk kebaikan menjadi problem. Pakaian kita ini duniawi, tapi kemudian kita niat untuk nutup aurat, dibuat ibadah, digunakan untuk amal-amal soleh lain. Maka hal yang semula bersifat duniawi jadi problem. Kemudian puncak dari Islam sendiri adalah jihad, berjuang. Ketika kita mampu mendidik diri kita ini menjadi lebih baik, terus melawan apa yang menjadi potensi dasar ajakan nafsu, maka disitulah makna jihad yang sesungguhnya. Bagaimana mampu menahan marah, ini adalah bagian dari jihad. Bersikap adil, ini bagian dari jihad. Dan lebih luas lagi dalam pekerjaan kita sehari-hari. Luar biasa perjuangan. Ada orang yang bertanya, katanya setan ketika bulan Ramadan itu di borgol atau di penjara. Tapi kemudian masih ada manusia yang berbuat jahat. Sebagian guru, para kiai menjelaskan atau ustaz menjelaskan logika agamanya secara sederhana. Ketika ada seorang petinju, pada hari-hari biasa dia dilatih oleh petinju itu. Nah, saat di atas ring, petinjunya sudah tidak lagi melatih. Pelatih petinjunya sudah tidak lagi mendampingi petinju, tapi dibiarkan petinju itu bermain sendiri dan sudah terlatih untuk melakukan gerakan. Begitulah gambaran bagaimana setan melatih nafsu kita. Begitu di bulan Ramadan, nah inilah bagaimana setan berhasil mendidik nafsu kita. Ketika yang sudah kebiasaannya selain Ramadan terbiasa melakukan aktivitas tidak baik, maka pada biasanya di bulan Ramadan pun sulit mengubah kebiasaan buruknya itu untuk jadi baik. Maka beruntunglah orang yang pada hari-hari biasanya berlatih baik, pada saat Ramadan momentum kebaikannya semakin berlimpah. Pada hari biasa kita setiap satu kebaikan diberi 10 kali lipat. Mengaji Al-Quran, baca alif lam, dan menjelaskan bahwa bukan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf adalah 10 kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan
bisa berkelipatan 3 ribuan. Bahkan di bulan Ramadan pada hari Jumat ini semakin istimewa. Khususnya nanti Asyur Awakhir, banyak para ulama merekomendasikan carilah malam nanti. Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Malaysia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share and comment.